Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Mira Ratnajawati Darihona. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial kepada kita tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Canva untuk presentasi, bagaimana cara memulainya, kemudian bagaimana cara kita untuk menambahkan teks, menambahkan gambar dan sebagainya. Lalu bagaimana juga untuk kita menggunakan template yang sudah disediakan oleh aplikasi Canva. Dan pertama-tama kita harus menggunakan internetnya. Pastikan bahwa komputer kita telah terkoneksi dengan internet. Nah, setelah itu kita buka Google Chrome. Kemudian di sini kita masuk pada menu pencarian yaitu Canva. Kita tinggal enter. Kemudian di sini ada free design tool. Ya, ini alamat websitenya www.canva.com. Kita tinggal klik itu. Kemudian, nah di sini saya sudah mendaftar ya. Buat teman-teman yang belum mendaftar, harap login dengan memasukkan email pribadi, email yang sudah terdaftar. Dan setelah terdaftar, maka dia tampilannya akan seperti begini. Nah, jadi saya sudah otomatis masuk di sini karena saya sudah pernah login sebelumnya. Nah, di sini di menu ini, di sini ada presentasi. Nah, karena kita akan membuat slide dari presentasi, maka kita menggunakan presentasi ini. Kita klik presentasi ini. Kemudian di sini ada desain presentasinya. Yang mana yang mau kita gunakan? Di sini saya mau menggunakan presentasi yang ukurannya 16:9 atau 1920 dikali 1080 pixel. Nah, kita klik ini saja. Kemudian kita tunggu. Nah, tampilannya sudah seperti begini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa memulai halaman kerja daripada Canva ini untuk membuat slide presentasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Namun sebelumnya untuk teman-teman, di sini di template ini ada yang mahkota ini ya, keemasan ini. Nah, itu harus berbayar. Jadi saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk menggunakan yang free saja, yang tanpa ada tanda mahkota ini pro ini. Jadi di sini ada sebagian yang gratis template-nya, jadi kita bisa menggunakan. Nah, saya mau menggunakan ini template yang ini. Nah, di sini ada 18 ya, 18 halaman daripada template ini. Nah, saya mau menggunakan template yang pertama ini saja. Kemudian kita boleh menambahkan dengan template yang lain, boleh juga untuk menggunakan yang lain juga boleh. Seperti begini, kita tinggal, wah ini berbayar ya teman-teman ya. Nah, kita bisa mencari komputer ya, menu pencarian komputer di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa menggunakan ini, mana yang kita mau. Nah, saya mau menggunakan yang ini saja. Saya tertarik dengan slide ini. Saya tertarik sekali. Nah, kita bisa membuat beberapa slide. Ya, terserah kita, tergantung teman-teman semua. Nah, oke, di sini sudah saya buat. Kemudian kita tinggal mengedit gambar ataupun tulisan-tulisan yang sudah diterapkan. Kita juga boleh menyingkirkan beberapa gambar-gambar yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita boleh klik hapusin, itu aja. Kemudian selanjutnya kita membuat apa yang hendak kita inginkan untuk membuat presentasi. Nah, pada presentasi kali ini saya ingin menggunakan presentasi dengan judul pengenalan dasar halaman Microsoft Excel, Word 2010. Jadi saya mau mengedit kata ini, yaitu pengenalan dasar Microsoft Word 2010. Nah, kita bisa menyesuaikan besar hurufnya atau apapun.
jadi tinggal ini saja. Untuk memboldnya juga boleh ya, kita bold biar tebal huruf. Oke, kalau misalnya kita mau mengganti huruf juga boleh di sini. Di sini ada menu penggantian huruf, namun saya ingin menggunakan yang sudah direkomendasikan ini saja. Oke teman-teman, di sini saya mau menulis nama saya ya, nama saya. Kita tinggal memperbesar ya jika mau, kemudian menaruhnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya kasih bold, bentuknya tebal ya biar cantik. Ini kan kalau boleh juga mengubah warna sesuai dengan keinginan kita. Ini boleh. Oke, misalnya saya mau menginsert ini dulu, saya mau kasih apa yang biar dia garis birunya. Oke, nah misalnya di sini saya mau insert suatu gambar, ini ada elemen, jadi saya mau insert ini laptop ini, gambar laptop ini ke sini. Saya mau insert, kemudian kita bisa menyesuaikan gambarnya ya, kita bisa menyesuaikan gambarnya. Nah oke, kira-kira seperti begitu teman-teman. Dan langkah selanjutnya barangkali mungkin saya tidak menjelaskan satu persatu, nanti saya skip. Di sini kita boleh mengatur ya animasi yang kita hendak, yang kita inginkan. Di sini ada beberapa animasinya, terserah kita mau animasi yang seperti apa, boleh, kita bisa melakukannya saja. Ini juga boleh ya, terserah teman-teman kita mau menggunakan yang mana ya. Oke, nah kira-kira seperti begitu. Jadi untuk langkah selanjutnya barangkali saya akan mempercepatnya biar lebih singkat, dan saya rasa teman-teman sudah paham dengan apa yang telah saya beritahukan. Nah perlu kita ketahui juga bahwa dalam penggunaan Canva ini, karena dia secara online, maka kita bisa membagikan hasil presentasi yang sudah kita buat ini, slide presentasinya, kepada teman-teman supaya mereka bisa menggunakan template yang sudah kita gunakan. Jadi itu boleh kita membagikannya. Kemudian apabila misalnya ada sesuatu hal yang ingin kita rubah, maka dia secara otomatis dirubah. Ketika teman kita mau menggunakan, maka itu secara otomatis akan berubah. Nah kira-kira seperti begitu pengenalannya. Dan untuk langkah selanjutnya akan saya percepat durasinya, mengingat agak ribet sedikit karena lumayan dalam judul yang saya presentasikan ini lumayan berat sedikit.
Nah teman-teman, setelah kita membuat slide tersebut, maka saya akan mempresentasikannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan memberitahukan tentang kita, memaparkan kepada kita tentang pengenalan dasar halaman Microsoft Word 2010. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Pengertian daripada Microsoft Word ini merupakan aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft dan biasanya didistribusikan melalui Microsoft Office bersama software lain. Artinya, Microsoft ini sering digunakan untuk mengolah kata. Jadi dia berupa tulisan-tulisan dari huruf-huruf A sampai Z dan seterusnya. Jadi biasanya orang-orang yang sering menggunakan Microsoft Word ini adalah pada bagian administrasi dalam pengolahan kata, baik itu menulis surat, menulis segala sesuatu hal apapun yang dirangkai dengan kata-kata, maka mereka akan menggunakan Microsoft Word. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada lembaran Microsoft Word ini ada beberapa tampilannya seperti begini. Pada menu di atas ini namanya Quick Access Toolbar, dimana ketika kita mengetik, dia akan berfungsi untuk mengembalikan hasil yang sudah kita ketik sebelumnya. Biasanya kita sudah menggantinya, maka kita dapat mengunduhnya atau mengembalikannya. Nah, itulah fungsi menu di atas ini. Kemudian ini pada panah ini itu adalah title bar. Artinya ketika kita sudah menyimpan suatu lembaran kerja daripada Microsoft Word ini, maka apa yang menjadi judul dari lembaran yang sudah kita simpan sebelumnya, maka itulah yang akan tertulis di atas ini. Nah, kemudian di sini ada menu Window Management, yaitu di sini ada untuk meng-close, menutup jendela daripada halaman ini, meminimize, menginstal dan seterusnya. Kemudian pada menu ini adalah ribbon. Nah, di sini ada beberapa menu-menu yang sudah tertera pada halaman kerja Microsoft Word kita. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Kemudian di sini kursor. Ketika kita mengarahkan kursor pada halaman kerja daripada Microsoft ini, dia biasanya berkedip-kedip seperti begini. Nah, itu namanya kursor. Kemudian di atas ini ada ruler, yaitu penggaris daripada halaman kerja kita. Kemudian ada worksheet. Biasanya ini halamannya berapa, ini halaman 1 dan seterusnya. Nah, pada menu di bawah ini, ada namanya status bar. Biasanya status bar itu adalah memberitahukan kepada kita berapa kata yang sudah kita ketik dalam halaman kerja tersebut. Kemudian page view ada di bawah, bagaimana cara untuk tampilan daripada halaman kerja tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu. Apakah itu namanya fungsi daripada menu-menu home? Nah, home ini adalah menu yang akan selalu tampil di halaman depan. Nah, ditampilkan di depan karena home menampilkan menu yang sering digunakan, misalnya font, editing, clipboard, dan style. Nah, kira-kira seperti begini tampilan daripada home ini. Di sini ada beberapa menu, sub menu daripada home. Di sini biasanya kita sering menggunakannya untuk mengedit jenis huruf font, kemudian ukuran huruf, kemudian apakah kita mau menebalkannya, memiringkan, mengunderline, atau mencoret ini. Kemudian ada yang buat pangkat-pangkat begitu. Kemudian bagaimana di sini berfungsi juga untuk mewarnai tulisan-tulisan daripada halaman kerja. Kemudian di sini ada menu paragraf. Nah, di sini biasanya ini untuk rata kiri daripada halaman kerja dari kalimat yang sudah kita ketik pada Microsoft Word. Kemudian ini rata tengah, kemudian ini rata kanan, kemudian ini rata kanan kiri, dan berbagai menu-menu lainnya. Jadi kira-kira seperti begitu tampilan daripada menu home. Kemudian ada menu daripada insert. Nah, menu insert ini berisi dengan semua menu yang berfungsi untuk memasukkan, misalnya masukkan gambar, tabel, simbol, header, dan footer. Jadi tampilan insert ini biasanya tampilannya seperti begini. Kita bisa menggunakan ini
misalnya menggunakan tabel, menggunakan kita mau menginsert suatu gambar, kemudian menginsert shapes, header footer, menginsert suatu halaman, membuat halaman daripada halaman kerja Microsoft Word tersebut. Kita bisa membuat textbooknya juga, word artnya, memasukkan simbol dan juga fungsi-fungsi daripada matematika. Jadi kita bisa menggunakan equation ini. Jadi kira-kira seperti begitu. Kemudian untuk menu layout ini adalah berisi segala sesuatu menu untuk mengatur halaman kertas. Misalnya margin, themes, page, setup, page, background, paragraph, dan arrange. Jadi pada menu layout ini kita bisa menggunakan untuk mengatur daripada halaman kerja, mengatur lembaran berapa, ukuran kertasnya, bagaimana orientationnya, apakah dia landscape atau dia gambar dia, kemudian size, ukuran daripada antara pinggir daripada halaman kerja, berapa senti kita sisipkan untuk halaman kerja, kemudian kolom dan seterusnya. Kemudian pada menu reference, yaitu berisi semua menu untuk mengatur referensi data Anda, misalnya catatan kaki, citas, table of index, dan seterusnya. Jadi pada menu reference ini kira-kira seperti begini tampilannya, namun ini hanya kadang-kadang kala saja ya, digunakan hanya di saat-saat tertentu. Kemudian menu mailings. Jadi menu mailings ini yaitu berisi semua tentang menu, misalnya teks pada amplop. Nah biasanya misalnya ada suatu amplop seperti amplop dinas atau amplop yang biasa itu. Nah misalnya pada amplop tersebut, misalnya kita mau mengirim surat, nah kita mau memprint nama lembaga kita, kode daripada lembaga kita, kemudian menyerahkan nomor surat, kemudian kita mencantumkan kepada siapa kita mengarahkan surat tersebut. Nah kita bisa menggunakan menu mailings ini untuk membuat cetakan nama lembaga kita pada amplop tersebut. Nah itu dia fungsi daripada menu. Kemudian fungsi daripada menu review ini yaitu berisi menu tentang semua untuk pengecekan ulang data-data yang telah kita siapkan di halaman tersebut, misalnya proving comments, tagging, date tracking, change, compare, dan lain-lain. Jadi pada menu review ini ada beberapa menu-menu yang harus kita gunakan, jadi bila kita membutuhkannya. Menu view ini adalah berisi tentang review akhir sebelum dokumen dicetak. Nah biasanya sebelum kita memprint suatu lembaran kerja yang sudah kita ketik, maka menu view ini berfungsi untuk kita melihat bagaimana hasil yang sudah kita kerjakan tadi. Apabila misalnya ada yang tidak cocok, maka kita bisa mengaturnya kembali, mengeditnya kembali. Jadi menu view ini sangat-sangat berguna sebelum kita melakukan pencetakan akhir. Nah, kira-kira itu saja presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita bagi pemula yang masih belajar, yang masih baru-baru belajar tentang Microsoft Word. Demikian, terima kasih. Saya Najwita Duhana.